Pak Abraham, kalau kita bicara soal Hartanah Group secara keseluruhan, ini sebetulnya nyebutnya apa? Karyawan kah atau member atau Untuk apa? Jadi secara keseluruhan ini jumlah karyawan mungkin ya yang lebih tepat itu berapa banyak sebetulnya? kira-kira ada total nggak sampai 50 lah. Sampai 50. Nggak Oke. sampai 50, sekitar 40 tambah 40-an. kurang ya. Oke. Ini kan sebetulnya kadang ada yang kalau kita bicara soal investment itu ada ROI kan. ROI itu kan kalau semakin sedikit tapi dia secara persentase besar justru lebih sehat sebetulnya Return daripada on investment, ROI. Nah, ini bagaimana Pak Abraham itu mengelola perusahaan, terutama mengelola talent atau human resources-nya, gimana? Ya, aset kita sebetulnya adalah para staff kita yang berkompeten. Banyak milenial. Kita kan sudah tua-tua, ya. Idenya sudah sedikit, akhirnya sudah agak kurang lancar. Sebetulnya nggak kelihatan tua juga Pak Abraham. Terima kasih. Itu anugerah Tuhan juga. Ya. Oke. Jadi kita aset kita adalah para partners kita panggil mereka bukan kuli kita, partners kita. Oke. Kalau bisa kita akan bertahan, tapi pada masa corona ini susah loh, nggak gampang loh. Banyak perusahaan memberhentikan pegawainya. Ada yang separuh, bahkan ada yang dirumahkan. Kita lihat hotel-hotel, terutama di Bali, kasihan sekali. Bahkan jangan dia bayar bunga bank dari gedung bangunan hotelnya. Untuk biaya pegawainya nggak cukup kali. Mungkin cuma yang 20% operasi, sisanya dirumahkan. Jadi kita berusaha sebisa mungkin, kita masih mencukupkan. Jadi saya moto saya adalah jangan pegawai itu diperas. Uang saya peras. Ya. Uang saya peras bisa menghasilkan 3% per bulan. Sometimes US dollar. Kalau uang saya peras, kalau pegawai jangan. Pegawai, ya. Jadi uang adalah bos yang jahat, pegawai yang baik. Betul. Peras dia suruh kerja, dia kerja. Bagaimana caranya? Ya kita putar otak kita supaya menghasilkan uang. Caranya good investment. Kalau saya trading forex, option, sebetulnya itu untungnya tinggi, tapi resikonya tinggi. Jadi kerjaan saya hanya mengecilkan resikonya. Begitu saya kecilkan resiko, konsentrasi di risknya, itu untungnya sudah lebih besar dari bisnis manapun juga. Oke. Nah, ini kan bekerja tadi disebutkan banyak yang milenial. Itu ada kendala nggak? Ini kan ada gap ya. Mungkin seperti saya mungkin kolonial gitu kan? Kolonial. Kita kolonial. Nggak kolonial sekali gitu maksudnya. Tapi dengan generasi milenial itu kan cukup jauh gitu. Itu ya mungkin ada perbedaan budaya, perbedaan cara berpikir gitu, enggak? Tentu dong, tentu perbedaan budaya. Saya malah seneng. Kalau misalnya kerja sama developer properti semua, biasanya umurnya sudah 60 ke atas, sudah dekat-dekat sama Tuhan biasanya. 60 ke atas. Tapi kalau untuk yang milenial, idenya banyak. Kita nggak tahu tiba-tiba ada ide gini. Saya mungkin 30-40% dari ide saya datang dari milenial. Oke. Jadi mereka jadi sumber inspirasi. Iya. Kalau saya seperti saya katakan, kalau saya developer bangun apartemen, ngomongnya sama yang sudah 60 ke atas loh. Yang muda-muda mana punya tanah. Susah. Tapi kalau untuk ide sekarang gara-gara internet ini bisnisnya kan nggak harus nih. Belum tentu yang internet ini duitnya lebih kecil daripada yang punya tanah. Belum tentu. Misalnya Zoom. Nah, misalnya di Amerika banyak online Amazon. Amazon is one of the richest man in the world. Jeff Bezos. Dia satu bukunya gak punya. Toko buku satu gak punya semua. Semua orang lain punya dia jual. Bisa kaya nggak? Bisa. Waktu pertama dia listed di New York Stock Exchange masih rugi loh itu. Sama kayak bosnya Google waktu sudah listed ini terkenal. Orang tanya, Steve, do your Google make money? No. So how do you make money? I figure it out later. Yang penting naik dulu ya. Hebat ada kayak gitu. Itu kalau nggak masa internet ini nggak akan terjadi. Nah, artinya tidak perlu menjadi kendala meskipun ada perbedaan cara berpikir dan mungkin budaya atau cara kerja gitu. Tapi ini harus saling melengkapi mungkin. Komplement. Kalau pikirnya sama seperti saya nggak usah dia lagi dong. Saya kan udah punya. Betul nggak? Kalau semua pikirnya sama seperti saya punya, buat apa lagi Anda dia bekerja sama saya? Nggak perlu. Saya kan sendiri punya. Justru Anda datang, give me good idea. Kalau saya salah, kasih tahu. Kalau Anda punya ide lebih bagus, tell me, I want to know it. Daripada saya baca buku banyak lagi, itu ngabisin waktu. Belum tentu benar. Itu adalah kelebihan-kelebihannya. Tapi ada nggak yang mungkin juga menjadi sedikit penghambat dalam
apa namanya simbiosis itu? Loh, penghambat tentu banyak. Ya, bukan cuma dia. Kalau partner kita yang 60 tahun, penghambat lebih banyak lagi loh. Betul. Saya sendiri penghambat saya juga. Saya sendiri juga pikirannya harus belajar tiap hari. Kita juga banyak penghambat kita sendiri. Kita juga it's not perfect. Jadi mereka salah, ya kita kasih tahu. Saya salah, you tell me. Sama-sama baru bisa maju dengan pesat. Oke, jadi ego dari masing-masing apa namanya generasi itu memang harus ditekan ya, supaya terjadi apa namanya simbiosis yang lebih mutualistik ya. Iya. Oke, Saya baik. rasa ego kalau kesombongan itu dibuang aja. Kesombongan sekilo berapa bisa dijual nggak bisa. Oke, Pak Abraham, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Siotalk masih akan kembali.